Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi seperti biasa setiap hari bersama saya Maurits bersama Amarket. Kita datang membawakan analisa harian buat rekan trader semuanya. Kita selalu berkomitmen buat rekan trader untuk memberikan yang terbaik buat rekan trader. Memberikan analisa yang terbaik, memberikan informasi yang terkini agar rekan trader setidaknya mempunyai gambaran sebelum masuk dalam dunia trading. Karena ini sangat penting rekan trader. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan memulai analisa harian ini dan kita akan mereview dulu apa yang terjadi di hari kemarin. Karena yang terjadi di hari kemarin akan menjadi landasan untuk pergerakan pasar di hari ini. Oke, kita coba masuk. Rekan trader, sekarang rekan trader bisa lihat di hari kemarin bagaimana indeks dolar Amerika bisa melambung tinggi setelah data dikeluarkan. Sempat permulaan pasar dia mengalami pelemahan sampai di posisi 105.924. Setelah itu dia naik tajam, terutama setelah data ekonomi yang dikeluarkan kemarin, dan dia sempat menyentuh level 105.697 walaupun ditutup di posisi 105.476. Dan untuk euro angkel saham dolar, euro angkel saham dolar sempat naik di posisi 1.07746, akhirnya dia turun lagi menembus level 1.07196 dan ditutup di seputaran 1.07394. Begitu juga untuk pound sterling, bagaimana pengaruh yang ditampilkan setelah rilis data ekonomi. Sempat naik di posisi 1.27065, akhirnya dia jatuh kembali lagi dan ditutup di posisi 1.26482. Dan untuk gold rekan trader bisa lihat gold, bagaimana pergerakan gold sangat luar biasa. Gold sempat naik rekan trader di posisi 2338.37, tapi setelah news dikeluarkan dia sempat turun menembus 2319 walaupun akhirnya ditutup lagi di posisi 2331. Bagaimanakah hari ini pergerakan gold? Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat USD yen Jepang mengalami penguatan dan terus mengalami penguatan. Tendensi udah hampir berapa minggu terakhir ini dia mengalami penguatan sampai di level 161.657. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, dan hari ini pun juga kemungkinan dia akan terus menguat lagi ya. Ini USD yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada hari ini, hari kemarin. Dan untuk tema harian yang saya angkat kali ini mempunyai hubungan dengan apa yang terjadi pada saat ini rekan trader. Kalau rekan trader lihat tema harian yang saya angkat, saya mencoba membahas tentang pasar menantikan pidato Jeremy Powell. Nah, ini dia. Hari ini rekan trader akan ada dua berita ekonomi penting, fundamental penting yang harap diperhatikan oleh rekan trader. Yang pertama adalah pidato yang akan dilakukan oleh Jeremy Powell pada konferensi Bank Sentral seluruh dunia yang terjadi di Portugal. Yang kedua adalah data pekerjaan JOLTS. Ini adalah dua data yang sangat luar biasa penting dan sangat mempengaruhi pergerakan pasar kali ini. Kita akan lihat bagaimana hari ini akibat pergerakan pasar yang terjadi setelah dua data ini dirilis. Bagaimanakah pergerakan untuk dolar Amerika? Apakah dolar Amerika akan semakin naik lagi atau dia akan mengalami pembalikan arah? Khusus untuk pidato Jeremy Powell, pidato ini benar-benar ditunggu oleh pasar karena pidato ini akan memberikan sedikit varian atau sedikit kisi-kisi tentang bagaimana kebijakan ekonomi yang diambil menjelang rapat pertemuan FOMC yang akan dilakukan. Kita tahu bahwa pertemuan FOMC yang dilakukan ini akan menentukan bagaimana tingkat suku bunga, apakah nanti dipangkas atau masih tetap seperti dia kalah. Seperti di antara 5,2 sampai 5,5 ya. Nah, ini yang menjadi perhatian buat kita karena kita tahu bahwa
Inflasi sudah mulai bisa ditekan walaupun belum sampai ke level 2% sesuai dengan keinginan oleh The Fed, tapi perlahan namun pasti inflasi ini sudah mulai bisa ditekan. Itu juga ditambah dengan data-data perekonomian. Oleh karena itu, pidato yang ditunggu oleh pasar yang akan lakukan Jerome Powell ini akan melihat bagaimana keinginan kebijakan dari Jerome Powell. Apakah statementnya ini dia masih tetap hawkish atau dia punya kecenderungan menjadi dovish? Pasar menyatakan bahwa kemungkinan besar Jerome Powell akan lebih ke dovish dan ini adalah permulaan sebelum pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Nah, apabila ini sesuai dengan prediksi, maka kemungkinan besar dolar Amerika akan sedikit mengalami kanan. Dan ini adalah peluang yang bagus untuk aset-aset lainnya yang mempunyai hubungan korelasi dengan dolar Amerika untuk meningkat menguat dengan signifikan. Oleh karena itu rekan trader, pidato yang dilakukan sekarang hari ini nanti malam merupakan langkah awal sebelum pertemuan FOMC yang dilakukan, karena dari pidato yang ini kita bisa melihat bagaimana kebijakan yang akan melandasi pertemuan FOMC. Dan dari pertemuan FOMC itu kita akan melihat seberapa besar tingkat suku bunga akan ditentukan. Apakah memang siap dipangkas atau masih seperti bulan sebelumnya. Dan sesuai dengan perkiraan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada bulan September. Kita tidak tahu apakah satu kali bulan September atau dua kali, yaitu bulan September dan bulan Desember. Oleh karena itu, kita akan melihat apa yang terjadi di pasar. Kita akan menyaksikan pidato serta statement yang dilakukan oleh Jerome Powell, karena pidato dan statement ini yang melandasi pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita saat ini. Seperti biasa kita langsung masuk aja di analisa teknikal, dan analisa teknikal ini kita akan mulai langsung dari indeks dolar Amerika. Rekan trader, untuk indeks dolar Amerika rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana indeks dolar Amerika hari ini kecenderungan bullish sangat tinggi. Saya bisa bilang bahwa dia ini masih punya kecenderungan untuk naik lagi sampai posisi tertingginya itu di posisi 105.889. Ya, sinilah. Oke, di sini. 996 ya. Tapi hati-hati pembalikan arah di saat statement yang dikeluarkan atau di saat rilis data JOLTS dikeluarkan. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali balik arah dan dia sampai di level paling terendah itu di posisi 105.485. Jadi antara 105.485 sampai 105.896. Bagaimanakah euro Uncle Sam dolar? Untuk euro Uncle Sam dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro Uncle Sam dolar hari ini tendensinya masih sangat kuat dengan bearish dan dia bisa akan terus mengalami pelemahan. Saya memprediksikan dia akan melemah sampai di posisi 1.063.06961. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah ini bisa saja membuat dia naik ke posisi tertinggi di posisi 1.07515. Nah, di sini dia ya. Jadi saya bilang hati-hati rekan trader. Ini jebakan-jebakan ini bisa saja terjadi ya, karena nanti akan ada berita. Jadi harap diperhatikan oleh kita semuanya. Dan untuk pound sterling rekan trader, pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, kita bisa saksikan bahwa pound sterling masih tetap memiliki sikap lebih banyak ke bearish dan pelemahan masih bisa saja terjadi. Saya bisa bilang bahwa pelemahan ini bisa saja terjadi sampai di posisi 1.25922. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah pun juga bisa membuat dia naik di posisi yang paling tertinggi menurut saya di posisi 1.26605. Ya dari sini sampai sini ya. Hari ini dua berita sih jadi sangat riskan pergerakannya. Sedangkan untuk gold, bagaimanakah untuk gold rekan trader? Untuk gold
Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa gold memiliki kecenderungan untuk sedikit mengalami pelemahan. Walaupun di pembukaan pasar dia sempat naik di posisi 2333, tapi kecenderungan pelemahan terhadap gold ini sangat kuat. Dan saya memprediksikan dia masih bisa melemah sampai level terlemahnya itu, terendah dia itu, menurut saya dia akan berada di sekitaran 2317,35 dengan asumsi penguatan paling maksimum apabila dia terjadi balik lagi. Saya bisa memprediksikan dia akan mencoba naik sampai di posisi 2339. 2339 merupakan nilai tertinggi sampai nilai terendah di posisi 2317,35. Selanjutnya rekan trader, kita akan lihat USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang hari ini sama masih punya peluang untuk naik, tapi menurut saya sudah saatnya dia mengalami pelemahan. Oleh karena itu, saya masih tetap berasumsi dia ini masih bisa naik sampai level tertinggi di posisi 161,942. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia turun sampai di posisi 161,430. Nah, ini dia ya. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita. Sekarang rekan trader, sebelum saya cabut, saya menyelesaikan masalah ini, saya menyelesaikan acara ini. Jangan lupa rekan trader untuk menyaksikan ini belum ya. Ini kalender ekonomi tidak sempat saya buat lagi, tapi yang penting nanti pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat akan ada laporan rilis data JOLTS. Harap diperhatikan oleh rekan trader. Dan sekali lagi rekan trader, kalau rekan trader punya waktu, silakan baca ya tulisan saya di FX. Ini adalah tulisan saya prediksi emas hari ini dengan judul pelemahan terbatas menjelang pidato Jerome Powell dan rilis JOLTS. Luar biasa saya di antara analis dunia lainnya. Ngomong dulu dikit. Oke rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan, apa yang Amarket berikan buat rekan trader sangat bermanfaat. Karena kita memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Tapi yang menentukan adalah rekan trader sendiri. Oleh karena itu, jadikanlah analisa yang kami berikan sebagai patokan, sebagai acuan untuk rekan trader bertransaksi. Tapi rekan trader diharapkan untuk menganalisa lagi dan gunakanlah analisa yang dilakukan oleh rekan trader sebagai patokan akhir dalam membuka posisi. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit Indonesia.